Hayo guys, para pecinta Spectobroad Wonderhoy, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Liming Movie. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, menjalani hobi sangat mengasihkan, membuat pikiran akan beban hidup sejenak teralihkan. Namun, jangan sampai keluarga dan orang terkasih terlupakan. Seperti biasa, saya akan membahas film yang berjudul The Black Phone, sebuah film yang dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Scott Derrickson, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya saya belum kenalan. Baik, tidak usah berlama-lama, siapkan kopi, cemilannya, dan mari kita lanjut saja ceritanya. Pada tahun 1978, siang itu Vini sedang bertanding sepak bola. Beberapa kali lemparan Vini selalu strike. Pada lemparan ketiga, Bruce sebagai eskulator berhasil memukul bola hingga terlempar jauh keluar. Lemparannya bola tersebut sekaligus mengakhiri pertandingan hari itu yang dimenangkan oleh timnya. Setelah pertandingan, Vini bersepeda keliling kompleks sambil menggoda para wanita. Namun, setelah beberapa saat ia dihadapkan pada sebuah mobil mencurigakan yang menghampirinya. Saat itu, diberitakan banyak anak remaja hilang secara misterius. Di rumah, Vini hanya tinggal bersama adiknya, Gwen, dan ayahnya yang bernama Rocky, yang sudah menduda. Diceritakan Rocky adalah ayah yang keras terhadap mereka berdua. Dalam perjalanan ke sekolah, seperti biasanya, terjadi perkelahian antara preman sekolah di lapangan, yaitu Robin dan Mose. Di sekolah, Vini adalah anak yang baik, namun tak jarang ia diganggu oleh siswa lain. Ketika itu, Vini akan diganggu justru dilindungi oleh Robin, salah satu preman yang sebelumnya berkelahi dengan Mose. Robin memperingatkan mereka agar tidak pernah mengganggu Vini lagi. Robin juga sempat berkata kepada Vini bahwa suatu saat ia harus berani melawan. Hidup tak selamanya harus mengalah. Keraslah terhadap dunia, maka dunia akan tunduk kepadamu. Di sisi lain, ada dua detektif yang datang ke rumah Gwen untuk menanyakan beberapa hal. Mereka bertanya tentang Bruce yang baru-baru ini dinyatakan hilang secara tiba-tiba. Gwen ternyata memiliki kelebihan, ia bisa melihat orang-orang yang hilang melalui mimpinya. Gwen sempat bermimpi tentang Bruce yang diculik oleh seorang dengan balon warna hitam, menggunakan mobil van berwarna hitam juga. Walaupun terdengar aneh, detektif tersebut menerima informasi dari Gwen karena polisi sendiri kesulitan menemukan jejak Bruce. Mimpi Gwen memiliki kesamaan dengan beberapa bukti yang ditemukan polisi seperti balon warna hitam. Namun, detektif itu terlihat memaksa Gwen menjawab setiap pertanyaan mereka, meskipun mimpi yang Gwen lihat hanyalah sepintas dan tidak memperlihatkan detail yang jelas. Gwen pun menjadi marah. Siang itu, Robin berjalan sendiri dan melihat sebuah mobil van hitam terparkir di dekatnya. Lagi-lagi, penculikan terjadi kini. Robin menjadi korban berikutnya. Kota Denver kembali digegerkan oleh hilangnya banyak anak remaja secara berturut-turut. Vini meminta Gwen untuk mencari tahu tentang hilangnya Robin melalui mimpinya. Namun, kali ini Gwen tidak mendapatkan petunjuk apapun. Biasanya, setiap kali ada anak yang hilang, Gwen selalu mendapatkan ilham melalui mimpinya. Gwen pun berjanji untuk mencobanya lagi. Sebelum ia tidur, ia berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk agar bisa membantu polisi menemukan korban. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Vini dan Gwen berpisah di persimpangan jalan. Gwen akan menginap di rumah temannya, sementara Vini melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, Vini melihat sebuah mobil van berwarna hitam yang terparkir. Ia tidak tahu bahwa itu adalah mobil si penculik. Seorang pria muncul berpura-pura menjatuhkan barang bawaannya, lalu mengaku sebagai pesulap jalanan. Ketika Vini mencoba membantu, pria itu tiba-tiba mendorong Vini dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Vini dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah dan disekap di sana. Setelah penculik yang disebut saja sebagai grabber pergi, Vini mulai memeriksa ruangan mencari jalan untuk kabur. Ia melihat sebuah telepon yang sudah terputus kabelnya. Saat ia termenung, tiba-tiba telepon itu berbunyi. Vini mencoba mengangkat telepon tersebut, namun grabber segera datang kembali dan memberitahu bahwa telepon itu sudah tidak berfungsi sejak lama.
Ia hanya mengantarkan makanan untuk Vinny, lalu pergi lagi. Vinny mencoba berteriak sekencang mungkin, tetapi itu sia-sia kerana ruangan tersebut disekap dalam keadaan kedap suara. Tak lama kemudian, telefon berbunyi lagi. Kali ini, suara di ujung telefon menyebut nama Vinny. Vinny ketakutan kerana ia tahu telefon itu seharusnya tidak mungkin berfungsi. Meskipun begitu, rasa penasaran membuat kembali mengangkat telepon tersebut. Kali ini suaranya yang ia dengar adalah suara seorang anak laki-laki. Setelah berbicara kepada Vinny, Vinny menyadari bahwa itu adalah suara arwah Bruce. Korban sebelumnya, Bruce memberi petunjuk kepada Vinny bahwa ada sebuah keramik rapuh di ruang itu. Ia menyuruh Vinny menggali lubang di sana untuk dijadikan jebakan. Setelah telepon terputus, Vinny mulai menggali seperti yang diarahkan oleh Bruce. Sementara itu, Gwen mendengar kabar bahwa Vinny telah dinyatakan hilang. Gwen sangat terpukul. Sudah beberapa hari ia tidak mendapatkan petunjuk dari mimpinya. Tapi, Gwen terus mencoba. Malam itu, ia melakukan ritual dan berdoa dengan harapan mendapat petunjuk melalui mimpinya. Di mimpi itu, Gwen melihat Bruce diculik dan melihat Vinny berusaha melarikan diri dari sebuah rumah. Gwen pun mulai memberi informasi tersebut kepada polisi. Keesokan harinya, Grabber kembali membawa makanan untuk Vinny. Sebelum pergi, ia meninggalkan pintu ruang tidak terkunci. Vinny merasa ada kesempatan untuk kabur. Namun, ketika ia mendekati pintu, telepon tersebut berbunyi lagi. Suara di telepon memperingatkan Vinny agar tidak keluar dari ruangan kerana itu hanyalah jebakan. Setelah ditangkap kembali oleh Grabber, telepon di ruangan itu berbunyi lagi. Kali ini, yang berbicara adalah arwah seorang anak bernama Vance. Ia memberitahu Vinny bahwa ada jalan keluar melalui itu. Namun, ketika Vinny mencoba membuka lemari tersebut, usahanya kembali gagal kerana pintu freezer terlalu kuat untuk ditembus. Vinny mulai kehilangan harapan. Namun, telepon tersebut berbunyi lagi. Dan kali ini suara di telepon adalah sahabatnya sendiri, Robin. Robin memberi dukungan moral kepada Vinny, mengingatkannya pada nasihat yang pernah ia berikan. Suatu saat nanti, kamu harus berani melawan. Suatu saat nanti adalah hari ini. Robin juga mengajari Vinny teknik berkelahi, termasuk cara memukul lawan dengan telak. Robin menyuruh Vinny mengisi gagang telepon dengan pasir agar telepon tersebut bisa dijadikan senjata. Setelah memberikan semua petunjuk, pembicaraan Robin dan Vinny berakhir, dan itu menjadi percakapan terakhir mereka. Sementara itu, Gwen akhirnya menemukan petunjuk lebih jelas dari mimpinya. Ia melihat rumah dengan pohon kering di depannya, yang sangat sesuai dengan lokasi di komplek perumahan mereka. Gwen segera melaporkan hal ini kepada polisi. Polisi dan detektif menuju lokasi tersebut untuk menyelidiki lebih lanjut. Di rumah itu, Max yang tidak menyadari bahwa saudaranya adalah seorang pencuri, mulai curiga dengan salah satu ruangan di rumah tersebut yang selalu terkunci. Ketika Max akhirnya masuk ke ruangan itu, ia terkejut menemukan Vinny yang disekap di bawah tanah. Namun, sebelum Max sempat membantu, Grabber muncul dan langsung membunuhnya. Grabber yang merasa posisinya terancam memutuskan untuk mengakhiri rencananya. Ia membawa anjing peliharaannya, Samson, dan bersiap untuk membunuh Vinny. Namun, Vinny yang telah mempersiapkan jebakan menggunakan gagang telepon melawan dengan sekuat tenaga. Dalam pertarungan tersebut, Vinny berhasil menjatuhkan Grabber dan mencekiknya menggunakan kabel telepon hingga Grabber tewas. Setelah berhasil membunuh Grabber, Vinny mendengar telepon berdering untuk terakhir kalinya. Ketika ia mengangkat, suara para arwah korban Grabber terdengar. Mereka mengucapkan selamat dan merasa puas kerana Grabber akhirnya mati di tangan Vinny. Sementara itu, polisi yang menyelidiki rumah tempat Gwen menunjukkannya menemukan kuburan massal di ruang bawah tanah. Di sana terdapat 5 mayat yang merupakan korban Grabber. Namun, mereka tidak menemukan Vinny kerana ternyata ia disekap di rumah lain yang berada tepat di seberang rumah tersebut. Vinny akhirnya keluar dari rumah dengan selamat dan bertemu Gwen serta ayahnya yang sudah menunggu. Ayah mereka yang selama ini keras dan tidak percaya pada Gwen akhirnya meminta maaf kepada kedua anaknya. Ia mengakui kesalahannya dan bersyukur kerana Vinny berhasil kembali dengan selamat. Setelah kejadian itu, mimpi-mimpi Gwen tidak lagi dianggap sebagai hal yang aneh, melainkan sebuah anugerah. Kota Denver yang selama ini dihantui oleh penculikan berantai akhirnya kembali tenang.
Di sekolah, Vini yang sebelumnya sering menjadi sasaran perundungan kini dihormati oleh teman-temannya. Nama Vini menjadi terkenal karena keberaniannya menghadapi Graber dan berhasil bertahan hidup. Cerita berakhir dengan keluarga Vini yang kembali bersatu dan kenangan buruk tentang Graber mulai memudar. Namun, pesan dari arwah korban tetap tersimpan di hati Vini. Keberanian dan kekuatan dapat mengalahkan kegelapan. Nah, teman-teman Leo Movie, itu kisah penuh ketegangan dari filem The Black Phone. Filem ini bukan hanya tentang teror dan perjuangan melawan seorang penculik kejam, tapi juga mengajarkan kita arti penting dari keberanian dan percaya pada diri sendiri. Terkadang hidup menempatkan kita dalam situasi sulit, tetapi seperti Vini, kita harus berani melawan bangkit dan menghadapi ketakutan kita. Yang terpenting, jangan pernah menyerah pada harapan, kerana bantuan bisa datang dari tempat yang tak terduga, bahkan dari mereka yang sudah tiada. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih kuat dan percaya bahwa setiap tantangan pasti bisa diatasi. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya, teman-teman. Jangan lupa like dan share pengalaman kalian tentang filem ini, dan juga subscribe supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya di Leo Movie. Salam hangat dan tetap semangat menghadapi dunia ini. Sayonara guys.